Halo sedulur Oasis, kalian sadar tidak? Harga telur ini ya, makin hari makin mahal. Tapi kalian gak usah khawatir ketika punya kebun dan juga ternak sendiri di halaman ataupun di belakang rumah kalian. Nah, aku akan bagikan rahasianya bagaimana cara beternak maupun berkebun di lahan sempit ataupun seadanya. Langsung saja ya, kalian tonton video ini dari awal hingga akhir dan jangan lupa klik like videonya dan tetap setia di Oasis. Perkenalkan, nama saya Acin Fuadi, biasa dipanggil Acin. Keseharian saya ya rutinitas bekerja, di sela-selanya saya ngurus kandang ayam. Nama saya tuh Hairunisa ya, biasanya dipanggil Runi. Kerjaan saya sehari-hari ya ibu rumah tangga sih. Antara anak sekolah, terus pelihara ayam, berkebun, udah sih itu aja. Kalau manfaat kan yang jelas kalau kayak sayuran pasti kita bisa konsumsi ya setiap hari. Terus dari ayamnya juga bisa kita dapetin telurnya setiap hari. Terus yang main inspirasi dari teman-teman juga yang tadinya teman-teman nggak melihara ayam jadi melihara ayam gitu. Dengan melihat ini itu kan kebaikan buat kita juga ya Mas ya. Yang tadinya orang nggak suka jadi suka. Yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu kan, jadi nanya, ih gimana sih nanam ini caranya kayak gitu kan, oh, aku pengen kayak gitu. Terus di mana sih beli ayamnya, kayak kan jadi buat rezeki juga ya. Banyak banget sih Mas manfaat yang bisa kita dapat ya, terutama kayak tata rumah pun juga saya ngerasanya lebih nyaman ya. Kita juga malah justru sekarang tempat favorit buat kita ngobrol, buat kita ngumpul sama keluarga itu malah di belakang, bukan depan TV lagi, di sini gitu loh. Kita kayak di rumah pun kayak dengar suara ayam segala macam, itu kayak berada di alam dan itu sangat menyenangkan dan kayak semacam healing juga gitu loh. Jadi kalau dibilang manfaatnya banyak banget ya, terutama ya untuk kita sehari-hari di rumah ini. Jadi sebenarnya kita tuh cukup loh Mas. Kita misalnya di rumah itu ada 4 orang, ya udah kita melihara ayam 4 aja. Itu kan kalau setiap hari bertelur 1 itu kan udah cukup aja ya. Makanya ketika ini ada 3 di sini ada 9, saya justru malah bisa ngejual ayam ya kan. Kalau teman-teman kan pesan telur dong kayak gitu. Jadi paling enggak 60% itu udah bisa mencukupi lah. Kalau menurut saya kan pakan ayam kan udah ada ukurannya kan. Satu ayam misalnya 100 gram misalkan. Itu kan kita udah bisa menghitung sebenarnya. Dengan kita punya ayam 3, kita sebulan tuh harus butuh pakan berapa. Belum lagi misalnya kita tambahin sayuran atau sisa nasi, itu kan udah hemat ya jelas. Kita melihara ayam terus nutrisinya dari telur itu juga kan kita bisa atur dari pakannya. Pakannya mau kita tambahin maggot kah, mau kita tambahin biji rami, mau kita tambahin tepung ikan, itu kan pasti nutrisinya akan beda. Kalau saya pernah melihat ada strata kualitas telur ya, rata-rata ya telur dari ayam bahagia lah yang kualitasnya bagus. Di supermarket itu kalau ada yang omega, ada yang ini organik atau apa kan jelas dari harganya aja udah beda kan. Makanya ketika kita bisa melihara sendiri, kita tahu ayam kita bahagia kan dari mungkin dari fisiknya, dari dia badannya juga berisi gemuk segala macam, itu kan otomatis telur yang dihasilkan bagus gitu loh. Dan sehat bukan sekedar dari klaim, tapi memang benar-benar kita tahu. Tadinya ini tuh kan area belakang yang jarang banget saya turun ke sini karena kan tadinya cuma pohon mangga sama rumput. Juga kan dulu kan banyak banget ular yang datang kan, karena kan dikelilingi kebun semua ya. Cuma biasanya saya itu kan kalau ada ular masuk itu ya cuma saya semprot obat nyamuk itu. Jadi kalau dibilang takut sama garam itu kan ternyata enggak kan, karena dia bukan hewan yang berlendir itu. Akhirnya membuktikan tadi ular yang dikasih garam sama ular yang pakai kapur barus, ternyata yang pakai garam ini tetap aja lewat gitu loh. Dari situlah pembuktiannya, di situ yang biar ular nggak datang apa segala macam itu ya selain kayak yang wangi-wangian, nanam-nanam yang kayak serai atau apa ya. Ya paling ya itu kita rutin naburin kapur barus itu ya. Awalnya project anak ya?
project anak. Entah, karena di Paingan, di Sleman kan ada pasar Paingan kan Yang tiap warna-warni hari itu loh, Mas. jual, Iya. apa namanya, anak bebek, anak apa mentok kayak gitu kan. Udah iseng aja beli gitu kan. Tapi setiap kali beli itu selalu sampai besar dan selalu sampai dipotong gitu kan. Sampai akhirnya kemarin tuh kepikiran udahlah bikin kandang aja gitu. Udah bikin kandang, berarti kan terus samping-sampingnya mau ngapain? Berarti kan kita tanemin ya, kita tanam sayuran segala macam kayak gitu. Terus beli yang ayam KUB ini karena memang di sekolah itu kan anak-anak melihara ayam KUB, project dari sekolah. Terus akhirnya nanya sama ustazah di sekolah bisa gimana. Akhirnya kita beli, nggak bisa disatuin kan. Iya. Akhirnya udah bikin kandang satu lagi gitu. Bikin kandang satu lagi terus iseng aja kasih nama. Kayaknya Kos Putri lucu soalnya kan ini cewek-cewek semua. Itu lucu, akhirnya udah bikin ini dengan konsep yang saya pengennya bisa diambil telurnya langsung dari atapnya itu kan. Jadi kita nggak harus masuk karena ini kan kecil ya. Kandangnya beda dengan ini yang kita bisa masuk. Terus di depan itu juga kan tadinya rumah kosong Mas, depan itu. Terus saya bilang sama tetangga saya itu kan, Mbak daripada rumput saya tanamin cabai aja deh gitu kan. Udah nggak apa-apa Mbak, silakan gitu. Terus tanamin. Terus yang pagar-pagar itu juga kan ya udah saya manfaatin aja kan. Kita biasanya nanamnya yang gampang ya Mas ya. Tanaman yang gampang ditanam dan pasti kita makan ya. Ada bayam, kangkung, pokcoy, sawi, terus ada brokoli juga, ada pari, ada gambas. Kalau hewannya kita kan ada ayam petelur ini, ada petelur 3, terus ada ayam KUB, ini ada 8. Dari sekian banyak yang dipelihara ini kita dapatnya rata-rata 7 sampai 9 butir ya per hari ya. Paling banyak Untuk telur 9. ya, paling banyak 9 lah ya. Itu kan udah cukup lah buat tiap hari kita masak, buat sehari-hari. Jadi dengan adanya kita pelihara ayam pun, kalau kita dari awalnya udah setting bagus, maksudnya kayak kebersihan ya, perawatan kebersihannya udah semuanya kita bersihkan, kita tata dengan rapi, itu tiap hari itu kita nggak terlalu banyak nyita waktu, mungkin paling lama 1 jam lah. Ngurus ayamnya itu paling nggak sampai 10 menit bahkan kadang. Jadi kalau kita punya kegiatan sehari-hari, jangan takut untuk pelihara ayam, berkebun, karena ya itu bisa selaras dengan kegiatan kita, dengan kesibukan kita gitu. Waktu kamu nggak akan banyak tersita untuk itu aja, tapi kamu tetap masih bisa beraktivitas yang lain. Saya juga masih bisa nge-gym, masih bisa aktivitas di lingkungan segala macam. Yang penting asal kita mau, ada lahan yang bisa kita manfaatkan, harus dimotivasi ya untuk bisa ketahanan pangan keluarga itu bisa terwujud ya. Keluarga mandiri itu sebenarnya memberdayakan apa yang bisa kita lakukan ya. Misalkan kayak kita mandiri nggak beli telur lagi, atau mandiri nggak beli sayur lagi, walaupun mungkin sayur yang kata istri saya bilang nggak usah mikir beli itu ya. Artinya kalau itu menurut saya udah ada kemandirian di produk makanan yang kita manfaatkan gitu. Jadi mandiri, kita bisa ngolah sampahnya kita sendiri, terus mandiri mulai dari kita memanfaatkan apa yang ada di rumah, kayak tadi sisa-sisa barangnya tidak termanfaatkan bisa kita gunakan gitu. Terus juga mandiri dari segi makan, apa yang kita tanam itu yang kita makan, dan kalau bisa kita nanam apa yang kita suka gitu ya. Jadi ngapain kita nanam yang gak kita suka ya kan, masih kan tidak akan termanfaatkan buat kita gitu. Jadi kalau kita sukanya bayam, silakan nanam bayam. Kita sukanya sawi, silakan menanam sawi kayak gitu. Dari hal yang kecil kita bisa meminimalisir pengeluaran dari luar, manfaatnya buat keluarga kita dapat. Terus kita juga bisa mengatur nutrisi dari ternak kita tanam itu, yang menurut saya itu udah merupakan keluarga yang mandiri lah ya. Saya tuh kemarin sempat bilang ini, ngapain sih Mbak nanam kangkung? Beli aja lo 3.000 di pasar tuh, murah loh kangkung gitu ya. Cuma saya bilang nanam itu sama beli itu beda loh rasanya. Kita senengnya kita nanam dari awal benih. Jadi menurut saya itu kalau menanam itu kayak memberi satu kehidupan dulu Mas. Yang dari awal biji itu kan bukan apa-apa ya, sesuatu yang mati lah ibaratnya. Tapi kita tanam di situ kan dia lama-lama tumbuh ya. Dan saya bilang kalau nanam kangkung itu bukan cuma kamu sekali cabut terus udah loh. Ini tuh bisa sampai 3 kali kamu panen gitu. Jadi saya tuh kayak ngebuktiin aja, kayak misalnya teman-teman, ya udah ayo main ke rumah, dilihat kandangnya beneran bau apa enggak. Terus kadang saya kasih juga telurnya. Jadi kan mereka bisa ngeliat, oh iya ya, kuningnya tuh beda ya Mbak. Terus rasanya juga beda kayak gitu. Jadi anak-anak juga sebenarnya bisa ngerasain Mas, mah kok telurnya beda ya sama aku yang makan di sekolah.
Mungkin lebih ke kita ngebuktiin dulu ya Mas ya. Jadi mereka tuh baru bisa berpikir oh iya ya kayak gitu. Karena kita adalah apa yang kita makan gitu. Jadi kalau kita nggak cuma berpikir hari ini, tapi berpikir nanti beberapa tahun ke depan. Kalau kita makan kita nggak kita jaga, kita bebas makan ya nanti akan seperti ini. Dan konsep dari berkebun dengan sayuran-sayuran yang minim desinfektan terus segala macam itu benar-benar sesuai dengan konsep makan sehat tadi. Mulai itu sebenarnya kalau bisa kita suka dulu ya Mas ya. Jadi kita kan jangan cuma asal melihara, asal pengen. Aku pengen dong melihara ayam karena kita ngelihat orang udah bisa dapetin telurnya misalnya kayak gitu kan. Itu bukan hanya sekedar kita ingin, tapi kan kita harus suka dulu. Terus kita bisa memperhatikan mereka itu insya Allah kan akan bisa lama ya. Jadi kalau memang kita awalnya udah kurang menyukai, kita nggak melibatkan hati kita di situ, itu bisa berhenti di tengah jalan. Makanya kalau kita pengen memulai ya mulai dari hal-hal yang mudah aja, yang sederhana. Habis itu libatkan hati kita untuk kita memang itu ngerasa itu jadi bagian dari hidup kita juga, kita urusin tiap hari segala macam. Nanti kalau hasil itu insya Allah pasti akan kita dapatkan setelah proses-proses ini kita jalankan. Kalau peternak itu saya ibaratkan dengan olahraga ya Mas. Kalau olahraga itu kita nunggu waktu luang, kayaknya nggak ada waktu luang gitu loh. Jadi kalau mau berternak atau olahraga lah itu tuh ya kita ngeluangkan waktu aja. Mau kapan bisanya ya udah kerjain dulu. Maksudnya dari hal-hal yang simpel, misalkan kita bikin kandang yang biasa aja semampu kita nggak harus berpikir berternak itu yang banyak gitu, yang ini yang akan menghasilkan segala macam. Kita nikmatin dulu, kita kayak dapat feel-nya dulu. Ini sesuatu yang menyenangkan, jadi suatu hobi, jadinya ya udah gitu, kayak kita luangkan waktu sebentar sambil kita mengerjakan yang lain pun juga masih bisa gitu. Jadi apa yang diajarin di sekolah itu di rumah itu kalau bisa kita juga praktekin ke anak-anak gitu. Karena memang bisa melatih anak tuh tanggung jawab ya, mereka ngasih makan ayam, proyek berkebunnya juga ada kayak gitu. Jadi kan kalau bisa di rumah juga kita praktekin di rumah juga. Selama mereka libur kayak gitu, biasanya kan anak saya yang kecil tuh Mas yang lebih nggak bisa diem ya. Jadi kalau kita nanam tuh ya biasanya ikutan. Kalau disuruh kasih makan ayam ya dia mau. Sebenarnya sih kita pengennya dipiketin ya. Piketin ini cuma kan karena anak-anak juga pulangnya udah sore. Jam 6 udah berangkat, pulang udah sore gitu. Jadi mungkin kalau pas libur aja. Kalau kita ke anak itu ya lebih ke ini aja, lebih ke memperkenalkan, terus ngajak bareng. Misalkan saya lagi mau ngasih makan, ayo dek kita makan, kasih makan, atau lagi mau berkebun kadang biasanya ikut gitu segala macam. Mungkin sekarang keluhannya orang kan anak banyak main HP segala macam, gadget segala macam. Jadi ketika di rumah udah kita satukan dia dengan alam-alam kayak gini, terus kita ajak kayak trekking, anak itu benar-benar yang dia menikmati dan nggak jadi kayak anak manja gitu yang ini semua ada segala macam. Dia bisa lebih bersyukur sama ciptaan Allah kayak gitulah. Yang pertama kan memang kita bikinnya yang keluarga Pak Eko ya. Lebih aja sih kalau saya lihat ya, jadi ini lebih estetik ya daripada kandang-kandang yang lain. Dari situ saya tuh ngerasa lebih bersemangat untuk ngurusin gitu loh Mas. Yang ngasih makan segala macam karena seneng lihat kandangnya gitu loh. Kandangnya lebih simple, terus juga nggak terlalu banyak makan tempat juga karena kan modelnya nggak kotak ya. Kalau miring kayak gini kan dia ukurannya 3 meter kali 1,5 meter. Ibaratnya kalau kita punya halaman atau di samping rumah yang punya 1 meter untuk lebar, itu kan masih bisa dipakai ya. Makanya kayaknya memang lebih recommended yang ini, yang kastari ya, lebih kastari ya. Ini memang kita bikin sederhana, bahkan kayak tempat pakannya pun hanya pakai pralon segala macam. Terus memang kita nggak dikasih tempat bertelur untuk ngambil telur, itu nggak ada. Mungkin kekurangannya kalau ini itu ya. Tapi untuk kapasitas ini bisa banyak, ini bahkan bisa sampai 15 sampai 20 ekor ya. Kalau hujan ini kita biasanya pasang plastik UV. Kalau yang ini kan kalau hujan itu masih bisa ketutup ya Mas ya, karena ada atapnya. Terus kita kalau ngambil telur juga kan nggak harus masuk. Bikin ini tuh sebenarnya harusnya digali, cuma ini nggak sempet ngegali jadi agak berantakan kan. Yang ini kekurangannya sih itu sih. Makanya kalau ada yang nanya, atau kayak teman-teman nanya, ini saya selalu saranin gali dulu.
Jadi kalau digali itu pakai kayu-kayu dulu. Nah itu kan kemarin kan sempat nebang ini nih Mas. Kayu-kayu ini tuh kita masukin dulu di awal. Terus kita kasih yang daun-daun hijau, terus daun kering. Terus kita kasih kapur tohor dulu kan. Baru kita kasih sekam. Nah alasannya kasih sekam itu kan karena kan kalau di sini kan masih banyak ya Mas ya. Dan itu masih murah banget harganya. Iya, Jadi terjangkau. lebih gampang tuh pakai sekam karena ayam juga bisa ngeker-ngeker itu dia dapat butiran-butiran beras itu kan pasti buat makanan dia pasti kan dia nemu gitu loh. Jadi kalau habis dikasih sekam baru tuh seneng banget itu loh. Jadi ketika ini dia udah ada sekam kayak gini kan nanti otomatis kotoran ayam itu kan bercampur dengan sekam. Nanti tergantung lihat kondisi ya. Kalau warnanya udah mirip dengan apa kayak tanah kayak gitu, berarti dia udah siap dijadikan sebagai kompos sekam, kompos organik. Kemarin kami bulan sempat kita ya? ngambil sekam dari sini tuh udah sekitar 6 bulanan lah. Kita nggak pernah bersihkan. Untuk aktivitas sehari-hari lebih ngasih pakan ya. Kalau kotoran nggak terlalu, mungkin ya sesekali kita semprot, kita pakai desinfektan segala macam, itu rutinitas kita aja yang nggak tiap hari juga gitu. Kalau sampah-sampah bisa didaur ulang itu sebenarnya di sini tuh ada bank sampahnya Mas. Itu nanti biasanya dananya akan dikelola buat desa sini juga kayak gitu. Kalau yang sampah organik kan biasanya memang saya manfaatin buat pupuk kan, pupuk sama makan ayam. Masih banyak orang-orang yang bakar daun-daun ya karena kan pasti otomatis di sini sampahnya daun ya karena kan daun itu kan bukan sampah. Bisa kita manfaatin buat pupuk organik kan. Iya, pupuk. Nah, ini makanya sengaja dari sini tuh ya saya kumpulin di sini, nah nanti kan dia akan terurai sendiri kan. Makanya ketika kita menanam organik itu, kita harusnya nggak usah mikirin pupuk loh Mas. Karena kita pupuk aja tuh udah bisa kita ciptain sendiri sebenarnya. Dari sisa sayurannya, dari sisa kotoran hewan itu kan bisa jadi terintegrasi ya. Dari hewan bisa bermanfaat buat tanaman, tanamannya juga bisa bermanfaat buat ayam. Kita sendiri juga kan sebenarnya masuk dalam ekosistem itu. Karena kan kita bisa memanfaatkan dari ayamnya, dagingnya, telurnya, kita juga manfaatin dari sayurannya. Sisa kita makan bisa buat ayam. Jadi sebenarnya muter aja di situ kan. Bangganya itu ya bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri ya. Kayak itu tadi nutrisi dari telur bisa kita atur. Terus salah satunya ternyata dengan kita berbuat seperti ini, kita berbagi inspirasi dengan orang, itu juga bisa nambah penghasilan kita juga kan ya dengan tadi itu menjual telurnya gitu. Kalau untuk sayuran sih biasanya saya nggak jual ya. Biasanya saya kasih. Terus dengan kita bermain media sosial itu juga kan jadi ada orang yang endorse atau segala macam, itu juga kan bisa jadi satu penghasilan buat kita juga kan, walaupun mungkin dari awal tujuan kita bukan itu, tujuan kita ya cuma ya udah berbagi aja gitu, sharing gitu. Apa yang kita udah alami selama ini tuh kayak hidup jadi lebih bermanfaat, kita menyatu dengan alam, jadi lebih bersyukur, terus belajar sabar juga dengan proses menanam itu kan juga nggak langsung bisa dipanen ya. Itu kita belajar sabar, terus kayak sama ayam ini kita juga belajar untuk kita sabar juga karena nunggu dari kecil sampai ayam bertelur kan juga butuh waktu ya, butuh prosesnya itu. Itu sih manfaat-manfaat yang selama ini pengen banget kita sebarkan gitu loh, kebaikan-kebaikan itu gitu. Saya Acin Fuadi, terus ini istri saya Kairunisa. Semoga yang kita sampaikan tadi itu banyak bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau segala macam, saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu dan saya bisa. Itu bisa DM ke Instagram Mommy Queen. Instagram saya Masmu Fuadi, sama channel YouTube kami itu Masmu Fam. Jangan lupa untuk jadi orang yang bisa menginspirasi lah, mungkin banyak orang dari apa yang kita bisa, dari hal-hal simpel, dari hal kecil lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.